Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, saat ini saya mau memberikan informasi atau memberikan saran ya buat kalian semuanya, terutama anak-anak muda yang mungkin saat ini sudah berpenghasilan yang lebih bagus, lebih baik ya. Nah, saya sarankan ya bagi kalian yang untuk anak-anak muda yang mempunyai masa depan tentu saja masih panjang. Jadi sebaiknya kalau kalian memiliki uang lebih, sebaiknya kalian investasikan di properti gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena memang pengalaman saya gitu ya. Dulu juga saya pernah merasa menyesal karena waktu itu ada beberapa saat gitu ya, atau beberapa kali kesempatan yang tidak saya manfaatkan untuk membeli properti ya. Bahkan saya lebih ke ya mungkin kalau saya nilai sekarang seperti gaya-gayaan lah, beli mobil, tuker-tuker mobil dan sebagainya, yang pada akhirnya sebetulnya kalau beli ya mobil seperti itu malah makin hari makin menurun nilainya. Nah, untuk itu saya sarankan buat kalian yang memiliki penghasilan saat ini, karena memang saat ini tentu saja yang muda-muda juga sudah banyak yang berpenghasilan lebih, terutama yang bermain dengan pasar digital ya. Tentu saja kalian pasti akan lebih mempunyai finansial yang cukup ya. Jadi saya informasikan atau mungkin saran saya buat kalian, sebaiknya kalian mulai ya, bagaimanapun caranya kalian harus memiliki properti ya. Sebesar apapun, senilai apapun ya, kalian harus berpikir bahwa kalian harus beli properti. Itu macam-macam, dari mulai tanah misalnya, atau kafling kalau di perumahan misalnya, atau misalnya seperti ini rumah. Yang paling tentu saja yang paling nilai investasinya atau kenaikan harganya yang paling signifikan tentu saja rumah ya. Tapi kalian juga harus pintar-pintar milih, karena kadang-kadang kita membeli properti atau rumah misalnya di tempat yang tidak strategis, kemungkinan saja bisa stagnan lah, atau mungkin bisa aja menurun, walaupun sebetulnya itu sangat kecil ya dibandingkan dengan yang lainnya lagi. Misalnya katakanlah misalnya apartemen bisa saja tidak berkembang. Seperti saya beberapa kali juga berinvestasi di apartemen dan hasilnya ya merugi gitu ya. Bahkan kalau misalnya developernya kurang profesional, kemungkinan ya apa yang direncanakan itu tidak terrealisasi ya. Misalnya saya dulu pernah membeli beberapa kali lah membeli apartemen ya, tetapi yang direncanakan 5 sampai 6 tower ternyata tidak berkembang, tidak laku ya. Dan saya adalah salah satunya pembelinya, yang pada akhirnya pembangunannya cuma 1 tower saja dan saya minta untuk balik lagi, dan saya rugi karena dipotong administrasi dan sebagainya lah pokoknya. Walaupun sudah beberapa tahun mengendap ya uangnya, tapi bukannya berkembang atau menambah, tetapi malah dikurangin beberapa kali ya. Seperti misalnya seperti saya juga sampai saat ini saya punya
apartemen yang belum saya selesaikan karena ya di salah satu Meikarta lah misalnya. Saya sampai saat ini saya masih punya unit tapi saya belum selesaikan. Walaupun beberapa kali terus diteleponin saya untuk pindah unit, tapi karena unit saya yang dipesan itu towernya tidak dibangun sampai saat ini, sudah kurang lebih dari tahun 2018 ya. Yang janjinya tahun 2019 itu diserahkan, tapi sampai saat ini tidak dibangun towernya gitu. Masuk unit saya. Nah, alangkah baiknya kalian investasinya di rumah atau tanah ya. Beberapa tanah yang saya investasikan juga cukup berkembang bagus ya. Tapi saya akan cerita mengenai rumah ini ya. Nah, sebelum rumah ini saya pernah membeli di perumahan biasa lah ya, BTN. Nah, kalau misalnya saya ambil waktu itu tahun 89 ya, waktu itu nilainya atau harganya cuma 6,5 juta ya. Seingat saya waktu itu masih kerja dan saya menyicil untuk 10 tahun. Waktu itu harganya 110.000 angsurannya. Dan ya alhamdulillah, kalau dilihat dari harga 6,5 juta, kemudian sekarang kurang lebih sudah berapa tahun ya, 35 tahun atau 30 berapa tahun ya, 35 tahun, itu nilainya udah satu unit aja udah kurang lebih berapa ya, 400 juta ya. Jadi 400 juta kurang lebih berapa kalinya gitu ya. Ya kurang lebih sekitar 40 atau 50 kali lipat gitu ya. Nah, tapi saya mau ceritakan mengenai rumah yang di sini. Rumah di sini tahun 2007 itu saya ambil ketika harganya 1,4 miliar ya, 1,4 miliar, dimana ini luasnya kurang lebih 300 meter untuk tanahnya dan bangunannya 200 sekian lah. Nah, tahun 2007 itu harga 1,4 M dan saat ini harganya udah 6 M ya. Artinya kurang lebih di 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Baru umurnya kurang lebih 18 tahun, 4 kali lipat. Nah, memang makin kesini makin kecil ya itunya, pertumbuhannya gitu. Karena makin mahalnya properti ya, rumah-rumah ini makin mahal gitu ya, sehingga pertumbuhannya kemungkinan ya tidak seperti yang dulu-dulu gitu ya. Karena modal awal atau harga awalnya itu memang sudah tinggi. Tetapi demikian, jangan khawatir bahwa properti itu, terutama rumah, yang kalau misalnya kalian membelinya dengan tepat, dengan katakanlah prospeknya seperti apa, yang jelas akan meningkat jauh lebih tinggi ya. Nah, ini dia. Jadi seperti tanah-tanah juga, kalian juga boleh ya investasikan ke tanah ya, seperti saya punya juga sudah beberapa kali lipat dibanding waktu saat beli. Jadi jangan berpoya-poya, jangan membuang-buang kesempatan. Lebih baik kalian investasikan uang Anda di properti ya, dibandingkan katakanlah membangun suatu usaha. Mungkin aja karena sekarang persaingan usaha juga sudah begitu ketat karena hampir orang semuanya masuk ke dunia usaha gitu. Bahkan mungkin 80% dibandingkan yang bekerja, mungkin orang-orang lebih cenderung untuk berusaha sendiri. Untuk itu, jadi kalian harus pintar-pintar mengatur keuangan Anda, karena bagaimanapun ekonomi itu ada naik turunnya. Tapi
dengan berinvestasi di properti, bahkan ada yang jual beli properti itu lebih menguntungkan. Oke teman, demikianlah informasinya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman, salam dari Bandung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rida.